menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas bumi, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hati. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hidupku selalu. Kuduskan hidupku selalu. Agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, senangkanmu, senangkan hatimu. Terima kasih. Belajar kami tetap bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Maka sudah dapatnya kalau ditanggungkan kepada hamba-hamba-Mu ini. Biarlah hamba cakap untuk berdamai dengan semua orang, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan situasi. Kami memeluk masalah itu sehingga kami cakap untuk menghadapinya, mengatasinya. Hari-hari hidup kami ini tidak semuanya baik, tapi Tuhan Engkau yang memelihara kami sempurna. Maka kami hari ini sebagaimana kami ada, kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat Tuhan adakan hari ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami rindu mendengar sebagai isi hati Tuhan. Maka bersabda berfirmanlah, sebab hamba-hamba-Mu ini mendengar. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Pimpin urapi setiap kami hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini secara langsung. Amin. Baik yang esok, lusa, kemudian hari yang mendengar YouTube melalui YouTube. Mereka diberkati dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Setiap perkataan, setiap perkara yang bukan berasal dari Tuhan, yang bukan kehendak Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maka bersabdalah ya Bapa, sebab hamba-hamba-Mu ini mendengar. Di dalam nama Yesus yang berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Waduh. Shalom. Mohon maaf, saya atas nama Pendeta Tamrin Simatupang. Ini hari yang kedua bahwa kita belum berjodoh untuk mendapatkan siraman berkat firman Tuhan, karena beliau ternyata memang sering terlambat. Ya, 2 kali terlambat. Harusnya saya minta maaf, nah nanti tetap saya omelin. Saya begitu orangnya. Kalau jemaat saya nggak ngomelin, cuma saya diemin. Bercanda Bapak Ibu. Mungkin karena terkendala kendaraan.
sehingga masih ada di tol Jagorawi. Hari ini saya izinkan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan untuk melandasi acara pentabisan hambanya yang adalah untuk mengambil bagian satu pelayanan yang baik. Saya mengambil dari kitab Yohanes pasalnya ke-21. Memang saya lihat ada mendung gelap, mungkin hujan. Jadi sepertinya orang yang takut sama air, takut sama hujan, mungkin hari ini bisa nggak hadir ke gereja. Tapi kalau saya ini nggak takut air, apalagi cuma mendung, bukan? Baiklah, kita akan buka dalam Yohanes pasal 21. Kita mulai ayat 15, satu perikop sampai dengan 19. Yohanes pasal 21 ayatnya ke-15 hingga ayat 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara melihat ketika saya membaca ini, saya meneteskan air mata. Sebab saya justru terinspirasi dengan ayat ini adalah tugas penggembalaan. Bukan tugas seorang pendeta semata, atau bukan tugas seorang penatua semata sebenarnya. Namun terlebih orang yang sudah mengikrarkan dirinya seperti hambanya Pak Edi Hermawan hari ini, hendak mengambil satu keputusan untuk mengambil jabatan seorang penatua adalah yang mulia. Namun perintah ini diwakili oleh Petrus sebenarnya bagi gereja, karena Petrus itu adalah gambaran atau landasan gereja. Artinya tugas gereja dan digambarkan kepada Petrus. Landasannya Yesus Tuhan, yaitu batu karang yang teguh adalah Tuhan sendiri. Yesuslah batu karang yang teguh. Namun nama Petrus itu berarti juga adalah batu karang. Artinya di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Tentu dasar batu karang sesungguhnya adalah Kristus. Tapi Petrus adalah gambaran gereja. Saya tadi salah ucap, dasar atau landasan, bukan. Tapi gambaran gereja adalah Petrus atau batu karang ini yang dijuluki oleh Tuhan Yesus. Tetapi batu karang itu sendiri adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka ada satu perkataan ketika satu kali ditanya, Pet, apakah engkau mengenal aku? Oh, ada yang bilang engkau adalah Elia. Ada yang bilang engkau adalah Yesaya. Oh, ada yang bilang engkau adalah Musa. Ada yang bilang pada seorang nabi yang akan datang. Kalau menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus mengatakan demikian di atas batu. Yang kau katakan itu bukan dari dirimu sendiri, tetapi dari Roh Kudus. Maka barang siapa yang mengaku, percaya menerimanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau Mesias dalam hidupnya, itu dari Roh Kudus. Maka Yesus mengatakan, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Artinya di atas Mesias ini, di atas Kristus,
sang batu karang itu kudirikan jemaatku. Tapi nama Petrus itu adalah batu karang. Sehingga Petrus adalah gambaran gereja. Atau saya mengatakan lagi lebih spesifiknya, perwakilan buat kita semua. Gereja atau tubuh Kristus ini, atau domba-domba gembalaan Allah sendiri ini. Gereja berasal dari kata kurios atau kuriaken, yang artinya adalah domba-domba gembalaan Tuhan sendiri. Jadi saudara dan saya adalah satu domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Dan kita diikatkan satu gembala, satu kawanan domba. Kalau digambarkan tubuh kita satu tubuh di dalam Kristus, itulah gereja. Maka Petrus adalah menjadi perwakilan buat kita semua. Kata-kata yang sangat menarik. Konon kata-kata ini diucapkan dengan perkataan bahasa aslinya. Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Petrus menjawab, Tuhan, aku filia. Karena kasih agape itu berat, Bapak Ibu. Saudara dan saya tidak mungkin memiliki kasih itu. Tapi Allah standarnya tinggi. Petrus yang kedua kalinya lagi, apakah engkau agape kepadaku? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku filia kepadamu. Ketiga kalinya sebenarnya kan kembali, Petrus, apakah engkau filia kepadaku? Petrus menjawab, engkau tahu. Nangislah Petrus. Sebenarnya ketika saya baca ini, perkataan juga berlaku buat saya, juga buat saudara. Amanat untuk mengembalakan adalah bukan sekedar diamanatkan kepada pendeta ataupun penatua atau majelis ataupun ketua-ketua seksi. Tapi saudara semua gereja adalah punya tanggung jawab moral, panggilan, amanat untuk mengembalakan seorang akan yang lain. Saudara bicara menggembalakan bukan hanya bicara di dalam gereja, tapi di luar gereja. Kita juga dituntut, diminta untuk menjadi gembala yang baik. Gembala yang setia. Gembala yang tidak mengambil keuntungan dari domba-domba. Gembala yang mau mengorbankan dirinya. Berani berkorban. Kadang korban uang, kadang korban perasaan, korban waktu, korban perhatian pikiran. Dan itu kita berikan. Dan dicatat oleh Kolose, dikatakan, segala sesuatu yang kau lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan sebagai gereja, sebagai panggilan adalah melayani. Melayani bukan hanya bicara jadi imam musik atau imam pemuji atau seorang penyampai firman Tuhan di mimbar ini, bukan. Tapi justru semata-mata melayani Tuhan adalah ketika kita hidup dalam keseharian kita, dalam tugas panggilan kita, dalam pekerjaan kita, dalam mungkin kita seorang petani, mungkin seorang pedagang, seorang nelayan, seorang guru, seorang karyawan, seorang pegawai. Lakukan itu adalah sebagai ranah pelayanan kepada Tuhan. Adalah bentuk bagaimana kita memberikan diri untuk menjadi seorang gembala. Maka saya memaknai kehidupan kita adalah persekutuan ini adalah rumah ini layaknya rumah kita. Keluarga kita. Kenapa kita selalu ada acara seremoni setelah ibadah, ngopi, mungkin makan kue, duduk bareng, makan ala kadarnya, kadang nasi uduk, kadang lontong dan sebagainya, tapi yang jelas bertujuan bukan sekedar untuk makan, tapi bagaimana seorang akan yang lain saling menggembalakan, saling merawat, saling menjaga, saling melindungi. Jadi ada keakraban. Itu panggilan gereja yang adalah namanya koinonia atau fellowship, persekutuan. Panggilan gereja adalah untuk bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan, diejawantahkan bersekutu dengan sesama. Dimulai latihan dulu di keluarga. Dimulai dulu latihan di gereja ini. Kita di sini sedang latihan bersekutu, berfellowship. Keluar dari gereja ini kita praktek. Bisakah kita hidup dalam persekutuan dengan sesama? Hablul minanas. Kasih akan sesama. Karena kasih akan Allah harus diwujud nyatakan kepada kasih akan sesama. Tidak boleh dibatasi hanya oleh sekedar beda agama, beda keyakinan, terlebih hanya sekedar beda aliran, hanya beda merek. Saudara, Yesus menggambarkan seorang Samaria yang murah hati, berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda agama. Orang Samaria berbaik hati kepada orang Yahudi yang sedang dirampok habis-habisan. Bukan hanya menolongnya. Sementara orang-orang yang lain sibuk tidak menolong, hanya melihat dari kejauhan.
Tapi seorang Samaria yang dikenal sebagai orang kafir, dikenal sebagai orang yang tidak seturut firman Tuhan, orang yang tidak masuk dalam kelompoknya orang Israel, dianggap orang najis. Dia menolong. Bukankah Yesus memuji perbuatan seorang Samaria yang baik ini? Bukan hanya menolong, tapi dia membawanya di atas keledainya. Sementara seorang Samaria berjalan, orang yang dirampok, yang dianiaya ini dinaikkan keledainya, dibawa ke penginapan. Sudah korban waktu, korban perhatian, korban anggurnya yang baik untuk menyiramnya dengan anggur. Lalu dititipkan di penginapan, dikasih uang dibayar, dikasih uang lebihnya lagi, aku titipkan lagi 2 dinar kepada penginapan itu. Jikalau nanti aku kembali dan engkau belanjakan lebih dari ini, maka aku akan membayarnya. Saudara, sedikit saya berfilosofis teologis, orang Samaria ini digambarkan seperti Kristus Yesus Tuhan, yang baik hati. Dan uang itu adalah gambaran persembahan gereja kolektif. Saya memaknai demikian. Dan orang yang sakit ini adalah digambarkan orang-orang yang membutuhkan belas kasihan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan perhatian. Sementara pemilik penginapan digambarkan sebagai gereja. Semua uang yang didapat pergunakan untuk menolong. Amin. Pergunakan untuk bersahabat, pergunakan untuk berkeluarga, berkerabat. Jangan pelit, jangan kikir, jangan dedekut, jangan medit. Sekalipun hidup dalam kekurangan, tetap mesti berbagi. Amin. Amin. Itu pemilik penginapan. Karena uang sudah dikasih, kata Pak Haji beberapa minggu yang lalu. Tuhan sudah memberikan benih itu untuk kita boleh tabur. Betul ya? Ini nggak lagi marah-marah, saya kayaknya begitu kalau ngomong, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang terlalu membawa emosi. Padahal kita juga sama-sama belajar. Artinya sudah dikasih berkat itu. Rezeki, keuangan, ya, beras, apa yang kita punya, makanan, roti banyak, Tuhan sudah kasih, Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan nggak kasih, nggak dapat, maksudnya. Nah, ketika sudah ada itu dipakai untuk berbagi, untuk menabur. Dan gereja harus belanjakan uang itu dengan benar. Gereja kan kita, amin. Amin. Dan di sini adalah kumpulan gereja ini, anak-anak Tuhan kumpul, ada kolekte, ada persembahan khusus, ada perpuluhan, segala macam, boleh. Semuanya dipakai. Sekali waktu ada Mbak Tuhan tanya kepada saya, gimana Pak, uang itu sebaiknya kita simpan, kumpulkan di deposito atau gimana? Gereja uangnya harus 0. Kok gitu? Karena kalau gereja uangnya banyak jadi sumber rebutan. Kalau asetnya banyak jadi rebutan, jadi harus 0. Pakai untuk melayani. Tadi saya ngobrol dengan anak saya, nanti bansos untuk aksi Natal dianggarkan berapa, nak? Ada 50 paket. Berapa satu paket? Mungkin 200.000, berarti 10 juta. Gereja kita ini kecil loh. Jemaatnya tidak terlalu berada loh. Tapi anak-anak muda berani ambil komitmen untuk 10 juta loh buat berbagi. Bukan sedang menyombong, tapi inilah karya Allah buat gereja. Dan itu Tuhan yang berikan. Dilatih kita untuk membelajarkan uang yang kita punya ini untuk berbagi, untuk menabur. Dan Tuhan sudah berikan itu. Tentu Tuhan bilang, sekembaliku nanti, kalau kau belanjakan lebih, aku akan kembalikan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berhutang. Terlebih berhutang janji, dia akan genapi. Kembali kepada konteks mengembalakan tadi. Mengembalakan di keluarga, di gereja, di tempat kita berfellowship, di tetangga, di pekerjaan dimanapun ada, kita dipanggil untuk saling mengembalakan. Ini bukan hanya panggilan Pak Edi Hermawan hari ini, bukan. Sebenarnya panggilan buat kita semua. Panggilan, gembalakanlah domba-domba. Maka ketika saya baca ini, bukan karena saya seorang pendeta, bukan. Saya terpanggil dari sebelum saya jadi ditabiskan pendeta, saya belajar bagaimana saya merawat, menjemput anak-anak sekolah minggu dengan sepeda. Karena saya anggap ini satu merawat, melindungi, supaya mereka bertumbuh. Bagaimana membalut yang sedang terluka, yang sedang kecewa. Kalau ada yang jatuh, ya kita belajar untuk boleh dampingi, temani. Bukankah lebih banyak orang menemani orang yang sedang ada di atas dibanding orang sedang jatuh? Nah, ini panggilan gereja. Menderita bersama-sama dengan yang menderita.
Demikianlah pada akhir kehidupan Petrus, ketika dia tidak meninggalkan kota Roma, ketika Roma sedang mencekam. Dicatat dalam perumpamaan atau dalam gambaran yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di kitab Yohanes ini. Demikianlah kelak engkau akan mati, hari ketika sudah tua, engkau akan diikat tanganmu, dibawa di mana engkau tidak mau. Sebenarnya Petrus juga tidak mau untuk boleh tinggal di Roma pada waktu itu di masa tuanya. Semua tua-tua jemaat, semua jemaatnya bilang, Bapak tinggalkan kota Roma, sebab Roma mencekam. Roma sedang sungguh, orang-orang percaya, orang-orang Kristen dililit dengan dengan aspal, dibakar hidup-hidup, menjadi penerang kota Roma. Sangat mencekam, diburu, dikejar-kejar, dimusuhi. Petrus diminta oleh para sahabatnya dan para tua-tua jemaat, Bapak tinggalkan kota Roma. Petrus mencoba untuk meninggalkan kota Roma. Dalam cerita satu film Kau Vadis Dimini. Namun di tengah jalan, dalam cerita itu dikisahkan Yesus Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam cahaya yang begitu terang. Lalu Petrus bertanya, ini didramatisir dalam cerita itu, Tuhan, engkau hendak kemana? Seolah Petrus mendapat satu pernyataan demikian, aku akan ke kota Roma, aku akan menderita, aku akan mati bersama-sama dengan umatku di kota Roma. Demikianlah diceritakan oleh Petrus. Akhirnya Petrus kembali ke kota Roma, bilang ke tua-tua jemaat, aku mau bersama-sama dengan Tuhan, tetap di kota Roma. Sehingga teman-temannya gak bisa berbuat apa, dan Petrus akhirnya memang ditangkap dan memang dihukum mati. Ketika Petrus tidak disalib, Petrus mengatakan, aku tidak pantas disalib dengan kepala di atas. Biarkan dibalik kepalaku yang di bawah, karena aku tidak melebihi guruku. Saudaraku, panggilan untuk mengemong, mengayomi, melindungi, menggembalakan adalah panggilan gereja. Pertaruhannya kadang-kala mati, tapi itulah sebenarnya panggilan berat. Maka ketika saya kembali merenung untuk kembali mentahbiskan ataupun ditahbiskan, betapa beratnya panggilan itu. Hanya peneguhan, menyadarkan bahwa kita mengambil bagian itu untuk mengembalakan. Dan saya sampaikan dari yang tidak ditahbiskan hari ini pun, panggilan ini berlaku bagi saudara, bagi gereja. Ini tidak main-main, ini sungguh. Maka jangan gampang membenci orang lain. Jangan gampang memusuhi orang lain oleh karena kecewa, sakit hati, mungkin gosekan dalam pelayanan, mungkin ada sesuatu yang tidak baik, merasa sudah kecewa, langsung membenci. Terlebih kadang-kala tidak mau ke gereja lagi, benci sama si ini. Saudara, baru gesekan, baru perkataan yang mungkin kita tersinggung, kecewa. Tapi digambarkan dalam Alkitab betapa kita mengiring Tuhan. Percobaannya tidak main-main. Kadang-kala harus mati kalau perlu. Tentu tidak cari mati. Tapi kalau memang harus seperti Petrus ini, dia tidak mengelak. Berniat untuk meninggalkan, tapi dia kembali. Dia seolah-olah mendapatkan satu pemahaman bahwa Tuhanku setia. Dia akan mati bersama-sama dengan umatnya di Roma. Maka dia kembali. Udah tua. Dia kembali. Dan benar. Demikian juga dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain. Ada Stefanus. Saudara, karya Roh Kudus membuat kita menjadi orang yang berani menderita, berani mati kalau harus mati demi kebenaran, berkorban kalau perlu. Karena demikianlah Tuhan minta supaya kita setidak-tidaknya, apakah engkau filia kepadaku? Arti kata filia adalah kasih persaudaraan. Sebenarnya Tuhan mau apakah engkau agape kepadaku? Ternyata nggak ada orang agape. Agape itu nama gereja kita, GJKI Agape, pembawa damai agape. Agape itu kasih Bapa, kasih Allah, kasih yang cuma-cuma, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak normal, unconditional love bahasa Jawanya. Dan itu manusia tidak punya. Dan gereja diwakili oleh Petrus mengatakan, Tuhan engkau tahu, aku filia kepadamu.
Hanya itu saja. Kasih akan sesama saja. Kasih persaudaraan saja. Jadi kalau kita orang mengatakan, oh kasih kepada Tuhan, hablum minallah, oh kasih pada Tuhan. Sebenarnya tidak ada kita ini berat. Tunjukkan aja lah. Kasihi sesamamu. Amin. Gembalakanlah domba-dombaku dengan tadi itu. Filia, kasih persaudaraan. Di sini ada yang merasa saudara seorang akan yang lain, boleh berangkat tangan? Oh, ada 20.000, tapi masih 70.000 tidak mengangkat tangan. Belum merasa dirinya adalah saudara dari yang lain. Tapi sesungguhnya saya harus ingatkan, saudara dan saya saudara. Amin. Di dalam Tuhan. Amin. Kasihi dengan kasih Tuhan. Agape, walaupun tidak bisa setidaknya filia. Berbagi kasih sesama. Inilah yang hari ini melandasi satu perenungan buat kita semua. Ternyata tugas penggembalaan adalah tugas bagi semua gereja, warga gereja, jemaat. Tentu ketika itu diambil seorang penatua atau menjadi dirinya seorang pendeta, dia harus mempunyai tanggung jawab yang lebih lagi, menjadi teladan, menjadi contoh, memegang tanggung jawab yang tidak main-main, menunjukkan supaya orang juga mencontoh. Akhirnya semua akan meneladani. Bukan hanya menilai. Tugas jemaat bukan menilai nih ya. Bukan, waduh, gua perhatiin aja nih ya. Bukan. Bukan menilai. Bukan mencari kelemahan, kekurangannya. Bukan. Tapi untuk meneladani. Untuk mencontoh. Untuk meneruskan panggilan itu. Tidak lebih ringan, tidak. Karena semua harus menjadi gembala. Amin. Amin. Ada gembala di sini? Ada 5.000. Gak apa-apa, tapi saya tahu saudara mungkin sebenarnya ngerti, cuma pura-pura gak ngerti. Atau mungkin memang tidak dengar. Siapa yang mendengar? Siapa yang tidak dengar? Gak ada sebenarnya. Jadi sebenarnya dengar semua, cuma ada yang kira-kira pura-pura tidak mendengar. Baiklah. Saya tidak panjangkan dengan hari ini. Saya boleh langsungkan atau dimatikan dulu, tutup dulu firman Tuhan hari ini. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, hamba-Mu terbatas menyampaikan satu kehendak Tuhan adalah kami dipanggil untuk menjadi gembala. Gembala adalah satu kerinduan Tuhan supaya kami saling menggembalakan, saling melayani, saling melindungi, saling merawat seorang akan yang lain, baik di dalam persekutuan gereja ini ataupun di luar gereja, terlebih di dalam rumah tangga keluarga kami. Biarlah kami saling menggembalakan seorang akan yang lain. Kami adalah orang-orang yang rela berkorban, bukan justru sebaliknya mengorbankan yang lain. Kami adalah rela untuk menjadi teladan, bukan justru mencari kesalahan dan menilai orang lain. Tapi biarlah firman hari ini meneguhkan panggilan kami, mengingatkan betapa panggilan luhur kami semua. Gereja Tuhan adalah para gembala-gembala yang diutus oleh Tuhan, yang digambarkan oleh Rasul Petrus adalah gambaran gereja. Jadikan kami gerejamu yang kudus. Jadikan kami gerejamu yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Jadikan kami domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan dan meneladani setiap apa yang Tuhan kerjakan sebagai Sang Gembala Agung. Demikian akhir dari perkataan di dalam firman Tuhan dan dalam Yohanes pasal 21 ini ya Tuhan. Ikutlah aku. Maka hari ini kami belajar untuk mengikut Tuhan. Berjalan di belakang, di mana Tuhan berada, kami juga berada. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah orang yang sedang kekurangan, kami ada di sana. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah orang yang sedang sakit, kami ada di sana. Amin. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah orang yang sedang jatuh dalam keberdosaannya, kami ada di sana untuk menolong. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah orang yang tersisih, tertindas, menderita, kami ada di sana. Maka Tuhan bimbinglah kami di dalam belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya bersama kita katakan amin. Tuhan berkati.